Setiap orang tua wajib mengasuh dan mengasihi anaknya. Seorang anak memang perlu bimbingan dan arahan sejak dalam kandungan. Parenting style atau gaya pengasuhan anak bisa berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Menerapkan tipe parenting yang benar akan membawa dampak baik pada anak saat mereka dewasa. Kali ini saya, Deliana Palestina, akan membahas mengenai parenting bersama Ibu Herta Krestabel Nambari, selaku psikolog dari Bethesda Hospital dalam acara Dr. Stop. Oke, selamat sore Ibu Herta, gimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bella, kabar baik, kamu apa kabar? Masih sehat. Hari ini kita ketemu lagi, kita akan ngobrol seru lagi seputar dunia psikolog. Nah, hari ini mungkin tema yang ditunggu oleh para orang tua di luar sana, karena tema pembahasan kita kali ini mengenai parenting nih Bu. Ya, jadi sebelum ke pertanyaan yang lebih dalam, seperti biasa kita mau tahu dulu parenting itu penjelasannya seperti apa. Oke, jadi sebenarnya sebelum kita ngomongin parenting, kita nanya dulu nih, parenting itu apa sih? Parenting adalah proses pengasuhan, memelihara, di mana ada yang menjaga, merawat, hingga perkembangan anak itu sehat hingga dewasa. Nah, kalau ngomongin parenting, perlu dipahami juga, ini kan proses, jadi nggak cuma sehari 2 hari, tapi proses yang panjang sehingga membantu anak ini menjadi orang yang dewasa, yang sehat, dan juga sejahtera secara psikologis. Oke, itu tadi penjelasan sedikit mengenai apa sih yang dimaksud dengan parenting. Lalu Bu, parenting yang baik itu seperti apa sih Bu? Oke, nah banyak nih yang baik itu seperti apa sih? Terus banyak versi pastinya, tapi pada akhirnya adalah kita mengacu pada penelitian. Bilang apa nih? Penelitian menjelaskan bahwa parenting yang baik adalah mampu memberikan kesempatan anak untuk mengeksplor apa sih? Mengeksplor apa yang dia ingin tahu, kira-kira minat bakatnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, dan tumbuh dan mengalami proses kegagalan. Kok proses kegagalan? Nah, proses kegagalan ini membantu dia belajar dari kesalahan untuk kedepannya di dewasa dia jauh lebih baik. Jadi nggak cuma mempersiapkan hal-hal yang baik juga, tapi membantu dia menerima kalau proses kegagalan itu seperti apa sih, bagaimana cara seorang anak itu bangkit kembali. Gitu. Jadi parenting yang baik itu tidak ada standarisasinya ya Dok ya, tapi salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplor dirinya sendiri. Betul, seperti itu. Lalu apakah pola asuh dari orang tua kita, misalnya pola asuh dari orang tua saya itu akan mempengaruhi saya nantinya ketika saya mengasuh anak saya di masa depan? Nah, betul sekali Bella, karena pelajaran paling mudah adalah sebenarnya mencontoh atau modeling. Jadi Bella kayak lihat nih papa mamanya mengasuh seperti apa, itu akan menjadi contoh buat nanti kalau Bella jadi orang tua akan seperti apa sih mengajari anak. Tapi sebetulnya kita pun bisa memilah. Jadi seperti apa ya orang tua mengajarkan kita, yang kira-kira baik itu diteruskan, yang kira-kira kurang baik tentunya bisa kita pilih kembali. Kira-kira cocok nggak di generasi sekarang, cocok nggak sama situasinya, itu bisa dipilah kembali sehingga sebenarnya kita punya loh kemampuan untuk memilah apa yang baik yang mau diteruskan, yang buruk tentunya tidak perlu diteruskan. Jadi pola asuh orang tua kita dulu tidak melulu nanti itu yang akan menjadi style kita dalam membesarkan anak. Bisa jadi ada perubahan-perubahan yang dilakukan, yang baik dilanjutkan, yang mungkin kurang tepat bisa kita perbaiki seperti itu. Lalu apa ada dampaknya jika kita dulu memiliki pola asuh yang buruk? Nah, ini agak dilema nih dalam artian cinta dan benci adalah emosi yang sangat kuat. Saat kita membenci seseorang, kita akan ingat terus bagaimana perilakunya, bahkan detail-detailnya. Secara nggak sadar, terkadang kalau hubungan kita buruk dengan orang tua sampai misalnya ada kebencian di sana, secara tidak sadar kemungkinan akan mengulang. Kenapa? Karena kita ingat terus apa yang
orang tua kita lakukan dan secara nggak sadar kita lakukan kembali mungkin ke anak kita. Nah, jadi perlu benar-benar memahami bagaimana sih hubungan kita dengan orang tua yang sekarang. Jangan sampai ada kemarahan, kebencian itu yang membuat kita mengulang kesalahan yang sama ke anak kita. Namun saat kita sudah dewasa, kita bisa kok belajar berdamai dengan masa lalu kita sehingga emosi-emosi tersebut bisa lebih baik, nggak hilang sih, tapi kita belajar menerima pengalaman tersebut sehingga kedepannya juga kita lebih nyaman buat menjadi orang tua. Pengalaman kita itu bersama orang tua itu bisa jadi intergenerational trauma ya, atau bisa kita lampiaskan ke anak kita nanti seperti itu. Bisa kita teruskan ke anak kita nanti. Namun saat sudah dewasa mungkin sudah bisa memilah-milih mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu akan lebih baik begitu ya. Nah Bu, ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh sahabat saya. Kalau kita broken home, apakah itu artinya kita nanti akan menjadi orang tua yang buruk atau tidak? Nah, penting buat kita memahami, wajar kok ada kecemasan dan ketakutan saat kita menjadi orang tua, padahal contoh orang tua kita mungkin tidak ingin kita teruskan. Nah, cobalah untuk memahami hubungan ayah ibu sekarang itu apa sih yang bikin seperti itu, sehingga kita bisa belajar dari pengalaman dulu itu dan mencoba kira-kira harusnya seperti apa, baiknya seperti apa, dan kita bisa diskusikan. Kalau ngomongin orang tua pastinya ayah ibu, kita bisa diskusikan ke pasangan kita seperti apa sih untuk membantu fondasi yang kuat ini supaya kejadian-kejadian buruk di masa lalu tidak terulang kembali. Jadi wajar kalau ada kecemasan dan ketakutan, tapi dari situ kita bisa belajar kok untuk lebih baik. Kita bisa diskusi sama pasangan kita seperti apa sih kira-kira orang tua ideal versi kalian itu seperti apa, sehingga tidak terulang tuh trauma-trauma masa kecil yang mungkin kurang menyenangkan. Jadi broken home itu tidak berarti nanti akan menjadi orang tua yang buruk seperti kalau yang tidak selalu seperti itu. Kemudian bagaimana sih Bu bicara soal parenting yang baik? Bagaimana pola asuh yang baik yang bisa mungkin kita terapkan pada anak-anak? Mungkin tips-tips ya buat orang tua sebenarnya seperti apa sih pola asuh yang baik? Pertama adalah konsisten. Aturan yang diberikan penting buat kita sama-sama lakukan, baik dengan pasangan, baik dengan caregiver di rumah, misalnya asisten rumah tangga, atau ada nenek kakek dan tantenya yang kira-kira membantu mengasuh. Jadi konsisten dengan aturan. Terus yang kedua adalah berikan kebebasan buat anak. Jangan dikit-dikit nggak boleh. Nanti anaknya bingung kayak apa nih yang boleh dan jadi cemas. Tapi kasih kebebasan sesuai dengan usianya. Oh boleh kok main tapi di rumah aja ya. Oh boleh kok coba explore di kamar kamu, boleh melakukan apa aja, tapi misalnya jauhi kabel-kabel listrik. Jadi ada kebebasan tapi sesuai dengan keterbatasan usianya. Nah, mau mendengarkan ini penting banget. Kadang kita merasa, oh ya udah ini cuma hal biasa, atau ini anak kecil tahu apa sih? Itu wajar kok ada pertanyaan ataupun perasaan seperti itu. Tapi penting buat kita ingat-ingat deh, pada saat kita kecil, gimana sih rasanya pada saat orang tua ataupun orang lain menganggap kita remeh, kita menganggap kita kecil doang. Jadi kasih waktu buat mendengarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan komunikasilah dua arah. Itu akan sangat membantu untuk anak, sehingga dia paham mama papanya mau loh mendengarin dia. Dan keempat adalah percaya ia mampu. Saya sering banget nih bilang, jadilah orang yang pertama kali yang percaya ke anak. Kenapa? Kalau kita sendiri nggak percaya dengan kemampuan anak kita, bagaimana dia sendiri bisa percaya? Bagaimana orang lain bisa percaya? Jadi sebagai orang tua, kita mesti percaya dulu dia punya kemampuan yang luar biasa dan dia bisa melakukan segala hal. Jadi itu akan membantu dia lebih tumbuh dengan percaya diri dan tumbuh dengan support yang baik. Jadi biar anaknya bisa
bangun self confidence-nya sendiri juga ya. Jadi ada beberapa tips yang mungkin saya bahas. Yang pertama itu adalah konsisten dalam menjalankan aturan yang diberikan kepada anak. Kemudian ada lagi memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan atau mencoba hal baru. Jadi tidak perlu apa dilarang atau tidak boleh seperti itu ya. Kemudian kita sebagai orang tua harus bisa mendengarkan apa yang dirasakan oleh anak, atau kata lain komunikasi kedua anak. Dan yang terakhir, kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada anak dan supaya anak itu tumbuh rasa percaya dirinya seperti itu. Nah, Bu, di antara tips-tips tadi itu kan kita ada bicara soal komunikasi dua arah. Itu gimana cara kita membangun ikatan yang baik dengan anak? Buat sahabat Desa Ida, kalau ngomongin ikatan di sini maksudnya yang adalah ikatan emosional. Gimana sih cara kita deket sama anak? Pertama adalah cobalah memberikan interaksi yang positif. Misalnya, kalau anaknya lagi main, it's okay kok berikan pujian, bukan justru dimarahin atau dikritik terus-menerus. Jadi vibes-nya tuh negatif. Tapi sebaliknya kita bisa memberikan pujian, bisa tanya apa yang dia suka, itu akan membantu dia terbuka sama kita. Yang kedua adalah menanyakan hari-hari ini gimana. Boleh misalnya kalau kerja sibuk nggak apa-apa, untuk sekedar ngucapin selamat malam buat anaknya, ngobrol sebentar, tanya kira-kira tadi ngapain aja, di sekolah ngapain aja, itu akan bantu. Terus yang ketiga adalah memberikan apresiasi. Kalau dia melakukan sesuatu, ya nggak apa-apa buat, wah terima kasih ya, kamu hebat. Oh iya bisa ya kamu kayak gini, coba dong lagi, tapi jangan terlalu sering. Kenapa? Semakin sering jadi itu nggak berharga lagi. Jadi kita lihat kira-kira kalau dia mampu melakukan sesuatu yang mungkin nggak biasa, berikan pujian. Gitu. Itu akan bisa membantu dia sesuai sama kemampuan dia dan ada motivasi untuk berkembang. Yang keempat adalah memberikan apa yang ia butuhkan. Gampangnya kalau anaknya bayi, kita berikan susu. Selama memberikan susu akan ada ikatan emosional. Misalnya apa? Susu kan ada tuh menempel dari kulit bayinya sambil meluknya, itu kan akan sangat berbeda dengan oh ya sekedar memberikan susu. Dengan misalnya menyuapi, kita kan lihat tatap mata, kita sambil tertawa, kita sambil ngobrol, kita sambil interaksi non-verbal, itu akan ada ikatan emosionalnya. Jadi sebenarnya memberikan apa yang dia butuhkan sesuai dengan usianya tentunya, itu akan membantu kok sebenarnya ikatan emosionalnya secara tidak langsung. Jadi ikatan emosional ini juga bisa dibangun seperti itu ya, untuk membantu anak merasa aman secara emosional bersama orang tuanya. Nah itu kan tadi mungkin beberapa cara untuk kita bisa membangun ikatan emosional kita dengan anak dengan berbagai aktivitas tentunya. Nah kita kan sekarang lagi ada di tengah pandemi gitu, mungkin semuanya serba terbatas. Nah gimana caranya atau aktivitas apa sih yang bisa dilakukan saat pandemi? Oke, buat orang tua yang bingung nih cari aktivitas apa lagi, apalagi di tahun ya. Nah, mulailah sebenarnya aktivitas sehari-hari. Misalnya apa sih, bersih-bersih rumah, nggak apa-apa bikin fun aja. Masak, itu akan membantu anak mengeksplor kemampuan untuk kemandiriannya dan juga membantu kita juga buat mendekatkan diri ke anak. Jadi menurut saya win solution, gitu. Jangan nyari yang susah-susah, nggak usah dibuat, tapi yang ada aja di rumah. Yang kedua bisa olahraga bareng, misalnya senam, atau misalnya lari-lari, atau misalnya jalan sore, tergantung usianya. Terus apa lagi sih bisa dilakukan aktivitas seni? Nyanyi, nari, gambar, misalnya bikin prakarya, silakan aja. Itu akan bantu anaknya juga lebih kreatif dan lebih happy buat mengekspresikan perasaan melalui seni. Terus apa lagi sih? Yang terakhir adalah mungkin terkait gadget kali ya, adalah berikan aja aktivitas bebas tanpa gadget. Kenapa? Nanti bosan anaknya. Enggak, dengan anak bosan dia akan mencari cara untuk menghilangkan kebosanannya. Misalnya jangan berhayal, dia akan main dengan perangkat yang ada, itu akan menyenangkan kok buat anak. Saat bosan itu membuat anak lebih kreatif dan lebih bisa berimajinasi bagaimana sih mengatasi itu semua. Karena kalau dibilang juga gitu,
Toh kita pun pernah kecil dan mungkin ada waktu di mana kita tanpa gadget dan baik-baik aja. Justru berikan aktivitas bermain bebas tanpa gadget, kita mau vaksin it's okay. Atau kita kasih contoh kita bisa mainin apa aja ya, kita bisa ngobrol tentang apa aja ya, kita bisa lihat tentang apa aja di sekitar kita, itu akan membantu buat aktivitas saat pandemi. Jadi pandemi ini tidak menjadi salah satu penghalang untuk orang tua mungkin membangun ikatan emosionalnya dengan anak, bisa melakukan berbagai aktivitas fisik di rumah, mulai dari makan bersama, mungkin hal terlihat sepele tapi sangat berarti gitu ya. Apalagi kalau anaknya sudah ikut siapin makanan, nah itu sudah bisa.